Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah, peserta Latsar CPNS tahun 2023 Kabupaten Aceh Tamiang, yang tergabung dalam angkatan ke-12. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pembelajaran Agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan bela negara. Pembelajaran sendiri dilakukan melalui Zoom meeting setelah sebelumnya melakukan pembelajaran mandiri di MOOC. Pada dasarnya MOOC sendiri cukup baik, namun saya lebih terkesan pembelajaran melalui Zoom meeting karena dibarengi dengan sejumlah contoh penerapan, bimbingan, keaktifan, serta ulasan yang menarik. Pembelajaran sendiri diampu oleh Ibu Asri Diana, SIP MAP, serta dihadiri oleh seluruh peserta kelompok 1 yang berjumlah 11 orang. Berikut ini pengalaman saya dalam pembelajaran Agenda 1. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa. Bagi saya, Wasbang itu cukup menarik karena akhirnya kita dapat mengenal sejarah bendera merah putih yang saat ini dimuseumkan di Monumen Nasional Jakarta. Kemudian bagaimana bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian ada lambang negara Indonesia yang setiap bagiannya memiliki filosofi yang baik. Juga lagu kebangsaan Indonesia Raya yang saat ini dibumikan dalam kegiatan upacara ataupun di event-event internasional. Mungkin kita bisa mengetahui ketika atlet-atlet badminton kita ingin bertanding di kancah internasional, di sanalah dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, ini ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Lalu 4 komponen juga, ini ada bendera kita yaitu Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lalu lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, lalu lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Nah, pada akhirnya yang menarik dari materi wawasan kebangsaan ini adalah pentingnya kita menanamkan wawasan kebangsaan pada generasi muda. Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang potensial di masa yang akan datang. Generasi muda juga merupakan potensi bangsa yang kita persiapkan untuk dapat berprestasi buat negeri ini. Bukankah kita ingin berprestasi yang turut membanggakan orang tua kita, keluarga, bahkan demi kehidupan orang banyak? Kemudian, materi kedua membahas tentang analisis isu kontemporer, di mana isu ini terbagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan urgensinya, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Kemudian, teknik analisa isu sendiri ada 3, yaitu mind mapping. Ini adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis untuk memberikan suatu kesan. Lalu ada fishbone diagram. Ini digunakan ketika kita mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutamanya ketika sebuah tim cenderung jauh berpikir pada rutinitas. Kemudian ada teknik analisa SWOT. Ya, ini terdiri dari 4, ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Jadi
Analisis SWOT ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi yang mengkombinasikan antara peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, serta disusun dalam sebuah matriks untuk memudahkannya. Nah, yang ketiga, ada kesiapsiagaan bela negara, di mana kesiapsiagaan bela negara sendiri adalah suatu keadaan yang siap yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Kemudian dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, serta rela berkorban sepenuh jiwa raganya dan dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Nah, sasaran bela negara di lingkungan sehari-hari ini ada 6 poin. Salah satunya yaitu sadar akan peranannya sebagai tunas bangsa. Ini merupakan salah satu komponen kita yang bisa kita temukan dalam lingkungan sehari-hari. Nah, ini ada rumusan 5 nilai bela negara, yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, lalu cinta akan tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, lalu mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, sebelumnya Ibu Asridiana telah memberikan tugas kepada saya untuk membuat rencana aksi bela negara. Saya ambil 3 nilai bela negara di sini. Untuk cinta tanah air, saya memberikan contoh menggunakan pakaian adat Teluk Belanga sesuai dengan surat edaran Bupati Aceh Tamiang tanggal 31 Maret 2023. Kemudian contoh lain di Sadar Berbangsa dan Bernegara, saya mengambil indikator berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Nah, di sini saya membuat aksi, yaitu membuat sharing knowledge dengan topik untuk memberantas narkoba, di mana narkoba saat ini menjadi isu yang sedang berkembang atau isu yang sedang hangat terjadi di Aceh Tamiang. Ya, demikian tadi pemaparan dari saya. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.